Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini aku kedatangan salah satu temanku dari sebuah platform namanya Indonesian Youth for SMEs atau IYS, namanya Danis Mandasari, biasa dipanggil Danis. Hai Danis. Halo halo teman-teman YouTube-nya Erika, halo semuanya. Gimana, apa kabar? Sehat kamu gimana? Lama Sehat, banget sehat, nggak sehat. ketemu ya. Iya, terakhir tahun lalu ya, kayak akhir tahun 2020 ya. Iya, itu pun juga masih online nggak sih ketemunya? Iya, iya kita belum pernah ketemu Maaf. offline nih ya, harus dijadwalkan. Oke, boleh nggak kenalan ke semuanya? Oke, Yes. boleh. Halo semuanya, kenalin aku Danis, temennya Erika di IWS, kenalnya salah satu platform non-profit organization kayak gitu. Nah, mungkin cerita sedikit, sekarang aku di Tokopedia sebagai Associate Product Manager, khususnya di bagian seller journey. Nah, mungkin cerita dikit dulu background-nya dari mana, kayak gitu. Jadi dulu itu aku lulusan ITS, Teknik Industri, tahun 2020 lulusnya. Terus sebelum ke Tokopedia, aku sempat di Pinhome, salah satu properti e-commerce di Indonesia. Nah, di sana pun roles-nya juga sama as Associate Product Manager kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari aku sekarang kayak gimana apa ya step-nya sekarang kayak gitu. Oke, nah mungkin langsung kita deep dive ya. Ini kan kamu di Tokped gitu. Kenapa sih kamu memilih Tokped gitu? What got you interested in joining Tokped gitu? Oke. Mungkin gini, berawal dulu dari background kali ya. Jadi backgroundku itu datang dari background keluarga yang dia tuh memang ada keluarga bisnis, maksudnya ada usaha di rumah kayak gitu. Jadi sehari-hari itu memang kegiatan di rumah itu jualan kayak gitu. Ketemu langsung dengan customer, gimana transaksi, sampai nantinya itu gimana sih caranya kita ngasih layanan baik buat customer kayak gitu. Nah, ngelihat Tokopedia, salah satu vision dan juga mission-nya kali ya, dari kita pengen Tokopedia ini tuh memajukan ekonomi Indonesia lah ya, rakyat Indonesia. Dari apa? Dari e-commerce yang dia tuh mengembangkan e-commerce sehingga nanti seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sekiranya punya bisnis dia bisa develop lebih kayak gitu. Nah, karena kesamaan background ini, kemudian mungkin pandangannya sama juga kali ya, visionnya sama, akhirnya kayak align gitu dengan value dan juga visionnya dari Tokopedia. Akhirnya dari situ aku coba tarik lebih lanjut, bahkan sebelum masuk Tokopedia itu sempat ngelihatin juga YouTube-nya dari Pak William kayak gitu, terus kemudian ngelihat background-backgroundnya orang Tokopedia di sana tuh kayak gimana sih gitu, daily activity-nya, kemudian value apa sih yang mereka benar-benar angkat kayak gitu. Dan di situ semakin tertarik, akhirnya coba nyemplung deh ke Tokopedia dan ternyata cocok kayak gitu. Paling itu sih awalnya kenapa sih milih Tokopedia gitu di awal-awal karir kayak gitu. Itu sih, Oke, berarti similarities dari values tadi ya yang membuat Iya. kamu tertarik. Oke, oke. Nah, mungkin kita maju dikit nih, ngomongin terkait pengalaman kamu di Tokped sebagai associate PM ya. Nah, gimana sih kerjanya gitu? Sebagai associate PM tuh, how is the life gitu? Day-to-day activities-nya seperti apa? Boleh Oke. ceritain nggak? Oke, mungkin bicara mengenai daily activity-nya product manager gitu ya, mungkin associate dan yang lain mungkin mirip-mirip kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini juga pada tahu kalau misalnya product manager itu berhubungan dengan banyak stakeholders gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri karena mungkin banyak stakeholder, satu dari product designer, UI, UX, kemudian ada dari tech kayak gitu, kemudian ada dari usernya sendiri, ada dari tim bisnis dan yang lain kayak gitu. Sebenarnya daily activity-nya tuh kayak gimana gitu. Benar yang teman-teman mungkin sekarang udah tahu, product manager tuh in daily activity banyak banget berhubungan dengan stakeholders kayak gitu. Pertama, kita berhubungan harus deket banget sama user kita, direct user kita tuh siapa gitu. Karena kan sesuai definisinya product manager itu dia yang nantinya nge-develop feature dengan bantuan stakeholder untuk ngejawab permasalahan dari user kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak deket sama user, nggak listen user tuh problemnya apa, pain points-nya apa, itu kan agak susah juga. Makanya in daily activity penting banget nih kita deket sama user gitu, entah itu dalam bentuk ngobrol biasa gitu ataupun interview dan lain-lain kayak gitu. Itu pertama. Terus selain user, direct user, pasti ada stakeholders kayak gitu. Jadi kita udah understand nih, oh problemnya user kayak gini gitu. Cuman kan
dari understanding problem itu what's next gitu. Misalnya, solutioning-nya kayak gimana, kita mau solve problem user kayak gimana gitu. Nah, untuk nge-solve problem user ini tuh banyak banget gitu stakeholder yang kita libatin. Pertama dari UI UX, gimana sih kita bisa ngedeliver journey yang sesuai dengan kebutuhan user kayak gitu. Misalnya, user butuhnya A, problemnya A kayak gitu. Nanti kita gimana sih ngebantu nge-solve problemnya user. Sebagai contoh di Tokopedia gitu, aku di seller. Misalnya seller problemnya adalah sekarang penjualannya nggak naik-naik nih gitu. Kita ngobrol sama user, kenapa sih penjualan nggak naik gitu. Misalnya, ternyata buyer yang visit ke tokonya dia tuh dikit kayak gitu. Nah, nanti kita solve bareng-bareng sama tim dari UI UX, dari tech, dari tim data kayak gitu. Gimana sih caranya ningkatin penjualannya user kayak gitu, penjualannya seller. Nanti dari situ understanding solution, nanti masuk ke product roadmap, development, sampai akhirnya kita bisa nih nge-solve ataupun ngerilis suatu feature yang dia ngebantu permasalahan dari user tersebut kayak gitu. Paling itu sih R in daily activity-nya ya. Jadi banyak banget stakeholder yang harus dihubungin buat nge-solve problem dari user ini kayak gitu. Gitu. Oke, menarik banget ya. Jadi kayak bener-bener apa ya istilahnya end to end ya. Kayak Mm-mm. dari awal kamu harus understanding why-nya dulu. Jadi kayak why, terus kamu harus develop what-nya. Jadi kayak what feature yang kamu bisa develop ya kan, sampai kamu how gitu. Kayak kamu Ya, harus implement itu kan. iya. Oke, menarik banget. Mmm, Mungkin boleh nggak diceritain nih kayak if you have any exciting atau challenging atau interesting experience gitu as associate PM, boleh nggak diceritain tuh? Boleh. Jadi pertama mungkin hal basic yang harus dimiliki oleh sebagai apa ya early PM gitu ya, early PM guy gitu, itu terkait dengan gimana sih kita benar-benar understand problemnya user gitu. User problem itu pasti banyak banget gitu. Nah yang paling penting adalah what's yang paling matter gitu, what's matters dari semua problem itu. Bisa jadi kita apa ya terjerumus ke bias dari user gitu. Misalnya user problemnya A, ternyata yang ngalamin problem A ini tuh hanya sekian persen dari semua user kita kayak gitu. Terus kita akhirnya nge-solve sesuatu yang sebenarnya impact-nya nggak gede kayak gitu. Nah itu yang mungkin sangat penting banget buat early apa ya PMers kayak gitu. Karena kalau misalnya kita dari understanding problemnya aja udah salah, otomatis nanti sampai ke belakang solutionnya, definitionnya kayak gimana, kemudian product development-nya gimana bakalan keganggu kan kayak gitu. Jadi penting banget understand apa sih yang paling matters di user kita, apa sih the most apa ya problem. Istilahnya kalau misalnya ada apa namanya Pareto gitu kan, pasti ada problem yang sebenarnya paling ini ya, apa ya Pareto chart gitu, problem yang benar-benar matters kayak gitu. Nah itu yang paling penting sih pertama. Nah gimana kita understandingnya, otomatis kita harus empathy sama usernya juga bagus gitu. Sebenarnya benar-benar problem di mereka tuh apa kita understand. Jangan kayak kita mungkin jump to conclusion gitu. Oh problemnya dari suatu permasalahan problemnya langsung A gitu. Enggak, mungkin kita bisa pakai root cause analysis. Sebenarnya apa sih yang mendasari kayak gitu problemnya itu apa. Nah itu mungkin yang paling penting kunci awalnya dari seorang PM ya. Karena nanti kalau misalnya kita udah apa ya benar-benar udah terasah, udah tajam nih sense of usernya, sense of problemnya tuh apa gitu. Mungkin kedepannya bisa lebih gampang. Itu sih pertama yang paling challenging sih itu. Oke, menarik banget. Jadi kalau mungkin deep dive lagi, kalau praktikalnya apa sih? Maksudnya kayak yang kamu encounter misalnya, seller apa yang dirasakan sama seller gitu? Pain points-nya apa, Nis, yang kamu pernah encounter saat kamu, doing the project gitu? Oke, heeh. Jadi mungkin kalau misalnya bicara sedikit tentang projectku di Tokopedia kali ya, salah satu problem user itu adalah pasti kalau misalnya ngomongin sales, penjualan nggak naik-naik kayak gitu. Nah, penjualan nggak naik-naik ini kan problemnya banyak banget ya. Bisa jadi satu, memang dia ngejual produk yang sekiranya dari buyer kurang minat kayak gitu. Itu satu, ada problem satu itu. Yang kedua mungkin dia produknya mungkin secara produk kualitinya udah bagus gitu, cuman harganya nggak sesuai dengan pasar gitu. Dia harganya terlalu tinggi, sedangkan average marketnya tuh sekian kayak gitu. Itu kan banyak banget problemnya. Nah dari sini apa sih yang kita lakuin buat understand lebih dalam lagi gitu problemnya user. Nah ini kita coba interview lagi, kemudian mungkin gather langsung feedback dari seller kayak gitu. Nah kira-kira seller apa sih yang paling matters gitu dari mereka problem yang sekarang mereka lakuin. For example dari data gitu ya. Oh ternyata 80% dari seller itu problemnya adalah karena mereka itu apa ya buyer yang kunjung di tokonya dia itu ternyata buyer-buyer yang sebenarnya tuh dia nggak tertarik buat beli tapi cuman comparing aja gitu. Nah, gimana kita caranya ngebantu supaya nanti dari seller ini tuh bisa menarget market yang pas kayak gitu. Nah, mungkin dari situ nanti kita akan breakdown ke solutionnya ke belakang kayak gimana gitu. Jadi kita lihat dulu nih
kita udah interview langsung nih sama seller, sama user kita gather feedbacknya mereka kayak gimana, tapi kita juga lihat datanya kayak gimana gitu. Jadi nggak hanya mungkin bisa jadi kan interview itu kan sampel gitu ya, R ya. Sifatnya tuh sampel gitu. Bisa jadi kita interview ke orang-orang yang memang misalnya ya kita menyimpulkan problemnya seller itu, oh ternyata problemnya adalah harga mereka kurang kompetitif gitu. Dan kebetulan kita interview orang-orang yang memang problemnya di situ gitu. Padahal sebenarnya itu hanya sampel gitu. 10 yang kita interview itu kebetulan sama dengan problem yang kita hipotesisin di awal kayak gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita mau nge-validate problem itu tuh nggak selalu kita harus ke 10 user yang memang dia itu problemnya sama dengan hipotesis kita di awal. Coba deh ke seller yang lain gitu, ke user yang lain. Bener nggak sih problem yang dari 10 sampel ini dirasain oleh yang lain gitu. Supaya kita bener-bener kayak nge-deep dive, oh beneran ini valid gitu problemnya. Paling itu sih praktikal yang memang banyak iteration ke seller, ke user untuk nge-validate problem itu gitu, R. Iya ya, dan menurutku itu paling challenging kali ya. Ya. Soalnya mungkin seller taunya ya kenapa salesku nggak naik-naik. That's it gitu kan. Tapi kayak a lot of factors tadi kamu bilang ya, kayak ada dari segi produknya, mungkin quality-nya, awareness orang-orang terhadap shop itu mungkin dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, mungkin aku ngomongin my next question gitu, kayak kan kamu udah istilahnya udah cukup lama ya apa ya istilahnya menjadi associate PM gitu dari dulu di Pinhome. What are the required skill sets ini menurutmu? Kan kita ngomong di sini konteksnya mungkin konteks untuk orang-orang yang belum pernah tahu tentang PM gitu. Menurut kamu apa sih yang paling penting yang mereka harus shape dulu nih mindset-nya dan skill set-nya gitu? Mungkin ini aku berangkat dari sebenarnya PM sehari-harinya tadi ngapain gitu. Mungkin nanti kita bisa breakdown sampai ke apa sih yang harus dibutuhin gitu. Yang pertama kan yang perlu dilakukan oleh seorang PM itu dia harus bisa ngedefine the right problems dari users tuh apa kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu problem user yang beneran tuh yang kayak gimana kayak gitu. Apa sih yang paling matters ke user gitu. Nah, pertama kita pasti harus punya skill apa ya? Empathy ke user kita gitu. Nah, ini tuh gimana skill set-nya kayak gitu yang mungkin bisa kita asah dari awal kayak gitu. Mungkin ya dengan kita kalau misalnya dulu ikut-ikut lomba gitu, bisnis case, kemudian bisnis competition, dan lain-lain, itu kan kita terbiasa ya, kayak understand problem dari kayak misalnya suatu user atau suatu company itu apa gitu. Kita benar-benar nge-deep dive di sana, apa sih yang paling matters problemnya kayak gitu. Itu mungkin dari critical thinking-nya, terus kemudian dari curiousness-nya kayak gitu. Jangan sampai kita udah ada problem A langsung jump to conclusion gitu. Oh, problemnya beneran A gitu. Padahal sebenarnya di behind itu tuh ada problem yang lebih main problemnya kayak gitu. Itu pertama. Terus dari situ setelah kita bisa ngedefine problemnya kayak gimana, kemudian kan kita langsung ke gimana caranya kita what's next gitu. Buat solutionnya tuh kayak gimana, ngedefine solution kayak gimana bareng-bareng kayak gitu. Nah, hal yang penting di sini adalah di situ banyak stakeholder yang terlibat. Kita melibatkan mungkin dari teman-teman UI UX, kemudian teman-teman dari tech, kemudian teman-teman data kayak gitu. Nah, yang paling di sini yang paling penting adalah stakeholder management kayak gitu. Karena kan masing-masing stakeholders itu kan pasti punya pemikiran sendiri-sendiri. Nah, gimana kita nyatuinnya kayak gitu. Nah, skill set ini yang mungkin perlu dibutuhin banget sama PM adalah gimana mereka bisa komunikasi dengan baik dengan stakeholders, gimana dia bisa nyampein objektif yang benar, objektif yang kayak karena kan kalau misalnya banyak stakeholders tapi vision-nya nggak sama, objektifnya nggak sama, nanti solusinya bisa beda-beda kayak gitu. Nah, itu yang paling penting di fase execution-nya. Yang gimana sih kita ngelatih skill set itu kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya aku dulu gitu ya, mungkin kan kita juga banyak organisasi gitu, banyak ketemu orang, banyak problem solving, terus kemudian banyak decision maker kayak gitu. Nah, mungkin dari hal-hal yang kayak gitu tuh bisa ngelatih kita untuk semakin banyak open dengan pandangan orang-orang, kemudian dari situ ternyata point of view dari beberapa macam orang tuh beda-beda. Nah, gimana kita nyatuinnya kayak gitu. Karena itu yang paling kental banget di product manager, banyak stakeholders, banyak point of view, banyak pendapat, banyak opini, tapi sebenarnya objektifnya satu kayak gitu. Nah, ini gimana nyatuinnya, itu yang paling challenging juga. Itu sih R. Nanti mungkin kalau misalnya ke belakang, selain stakeholder management, kemudian kita bisa kritis, empati sama user, paling yang penting adalah gimana bisa kita manage expectation sih sebenarnya. Nah, ini gimana sih caranya caranya skill set yang mungkin kita butuhin di awal kayak gitu. Kalau misalnya kita kerja kelompok gitu ya selama kuliah atau ikut organisasi kayak gitu. Nah, itu kan pastinya
kita harus align dulu di awal nih, expectation dari masing-masing stakeholders tuh kayak gimana kita manage-nya tuh, berarti dari awal kita udah tahu gitu, masing-masing itu punya kepentingan apa, kemudian masing-masing itu sekiranya punya apa ya, ada concern apa sih, resource-nya ada concern apa, align dulu di awal kayak gitu, makanya penting juga communication di sini kayak gitu, itu sih palingnya. Oke, oke, oke. Ini menarik banget dan aku ngerasa relatable banget ini karena jujur mungkin kalau boleh cerita dikit, my role, maksudnya my project right now tuh kayak mirip-mirip PM gitu. Jadi kayak istilahnya kayak defining the problem dulu, bikin objektifnya apa gitu kan, di mapping dulu nih SS prosesnya seperti apa, to be improvementnya kayak gimana, terus kayak a lot of meetings with all stakeholders. Tapi ya itu susah ternyata. Maksudnya itu kayak mungkin kalau diomongin doang kayak stakeholder management tuh mungkin orang nggak ngomong gampang gitu. Tapi ternyata in reality kalau in practice tuh kayak ternyata susah banget. Benar. Itu Kayak challenging banget misalnya, sih. iya, maksudnya kayak misalnya nih si bisnis pengennya ada tambahan feature A gitu kan, tapi secara tag-nya nggak bisa gitu, kayak ini nggak applicable, harus cari istilahnya kayak jalan tikus gimana nih caranya mau make this happen gitu kan Iya. ya. Menarik banget sih. Itu sering banget sih Oke. terjadi kalau misalnya as a PM kayak gitu. Bener-bener kayak misalnya user tuh pengennya A kayak gitu ya. Cuman secara UI UX gitu mungkin ada inilah ya, ada kayak geser dikit gitu. Jadi A-5 kayak gitu misalnya. Terus nanti mungkin ke tag gitu beda lagi gitu. Kita nggak visible nih deliver di timeline sekian kayak gitu. Kalau misalnya timeline sekian ya udah kita MVP dulu gitu. Jadi kita ambil journey yang sekiranya ini paling visible untuk kita deliver cepat kayak gitu. Itu sih. Itu memang benar-benar challenging sih kalau di product development kayak gitu. Iya, benar. Kayak harus cerdas gitu loh, harus tahu nih untuk istilahnya win-win solution from all Ya, of the stakeholders ini apa. ya, sama mungkin ini sih yang paling penting di product management, apalagi kan di Tokopedia e-commerce yang mungkin kita bersaingnya juga dengan speed gitu kan ya, kecepatan kayak gitu. Mungkin memang kalau misalnya aku pelajarin sampai beberapa ya tahun terakhir di PM kayak gitu ya, pentingnya PM itu juga dia bisa nyeimbangin kecepatan fast kayak gitu, quick, dan juga akurasi kayak gitu. Jadi accurate atau enggak. Dalam artian kayak gini, mungkin kita ngedefine problem itu harus seakurat mungkin. Based on datanya, misal 90% user harus kayak gini gitu. Nah, cuman kan kadang proses itu untuk benar-benar benar-benar tahu sampai istilahnya sampai akar problemnya itu kan mungkin text time ya, kayak kita harus iterate berkali-kali ke user, kita harus understand mereka, kemudian mungkin secara defining produknya juga harus punya iteration gitu, misalnya awalnya produknya harus A, harus B, dan seterusnya kayak gitu, itu kan panjang prosesnya gitu. Cuman di sisi lain kita juga harus disandingin dengan waktu gitu, kalau misalnya kita nggak cepat banget, takut tahu-tahu dari kompetitor udah launching duluan gitu. Jadi kan kecepatannya di situ yang harus juga di sini yang harus benar-benar PM perhatiin juga gimana sih kita ngebalancein antara dua itu. Akurat iya, tapi secara cepat juga cepat kayak gitu. Karena jangan sampai kita terlalu dalam nih user tuh problemnya apa sampai kita benar-benar di situ doang. Akhirnya secara execution-nya tuh lost kayak gitu. Pas kita mau deliver, wah yang sebelah udah terlanjur gini dulu atau kayak gimana gitu. Nah itu penting banget juga sih ngebalancein dua hal itu gitu. Mungkin kalau mau nanya nih kayak apa ya maksudnya that kind of demand fast pace itu apakah equals to kayak banyak lembur? Mungkin ini pertanyaan banyak orang juga ya. Oke, gini. Kalau kamu mau lembur, bisa lembur. Tapi kalau nggak mau lembur, ya bisa kayak gitu. Jadi gini, maksudnya adalah sebenarnya kerjaan itu kalau misalnya dikerjain dalam waktu jam kerja sebenarnya beres kok kayak gitu. Cuman mungkin preparation besoknya itu yang kita baru lakuin ya di hari H besoknya kayak gitu. Cuman mungkin kan ada beberapa hal ya PM itu kan sehari-harinya tuh kerjaannya meeting doang kayak gitu kan, meeting sama A, kemudian meeting sama B, UI UX sama data, kemudian sama bisnis kayak gitu. Waktunya tuh banyak habis di sana kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari kita pinter-pinter ngebagi fokus kayak gitu, misalnya hari ini aku meeting sama bisnis, sama data, sama tech gitu, apa aja yang harus aku prepare hari ini bisa kelar kayak gitu. Itu mungkin sebenarnya tuh cukup kayak gitu. Kita nggak perlu lembur-lembur. Cuman kadang turns out itu kayak hari ini udah capek duluan nih meeting gitu. Padahal besok ada juga hal yang perlu kita prepare gitu. Makanya kayak kadang juga ngambil waktu malam kayak gitu. Tapi itu juga yang nggak sering-sering gimana sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya bisa ngebawa sih
fine kok, nggak yang lembur-lembur banget Kak. Iya, ya. Jadi pokoknya semua tuh ya tergantung dari how you Ya. efficiently manage your time aja gitu kan ya. Oke. Benar-benar. Oke. Oke. Mungkin aku mau take a step back lagi, kembali dikit ya gitu ya. Cerita tentang pengalaman kamu pas daftar ke Tokped gitu ya. What are the step by step nih milestone ketika kamu daftar seperti apa and how do you prepare for each of the steps gitu? Oke. Mungkin apa ya, kalau misalnya aku apa ya, shift karir ke Tokopedia ini mungkin sekiranya apa ya, kayak journey-nya itu tuh nggak sepanjang orang yang mungkin dari awal langsung daftar ke Tokopedia gitu. Karena mungkin aku sebelumnya kan udah punya background product manager kayak gitu ya, associate di e-commerce, property e-commerce kayak gitu. Makanya mungkin di situ ada proses yang di-cut kayak gitu. Soalnya aku kemarin tuh waktu di Tokopedia itu kayak ya via LinkedIn gitu ya, terus connect sama salah satu HR-nya kayak gitu, terus langsung kirim kayak CV kayak gitu, resume, terus habis itu dari mereka proceed, terus aku langsung interview user itu, jadi aku 2 kali interview. Satu interview user pertama itu tuh kayak aku nggak langsung ke direct userku, tapi waktu itu sama head of produknya Tokopedia di bagian seller, jadi aku langsung interview sama dia, dan di situ pun nggak yang interview kayak HR gitu, nggak, tapi langsung kayak dikasih case-nya terkait dengan product development kayak gitu ya, misalnya kita Tokopedia ada problem kayak gini nih, gimana kamu solving-nya kayak gitu. Nah terus dari situ ya udah aku present mengenai problemnya, gimana solvingnya, kemudian sampai kalau produk kan ya rules-nya produk lah, gimana kita define problem, define solution, sampai define roadmap ke depannya mau kayak gimana gitu kan. Nah setelah itu mungkin kayak 1 minggu dari aku pertama submit CV terus dapat announce proceed, terus 1 minggu setelahnya itu kan interview pertama itu gitu, terus setelah 1 minggu itu ada interview lagi kedua gitu, interview kedua selang 1 minggu juga, jadi nggak lama banget kemarin tuh prosesnya. Yang kedua ini benar-benar sama direct userku atau sekarang direct leadku sebenarnya. Nah itu sebenarnya, nah ini yang mungkin lebih personal kayak gitu, karena kan awalnya udah dites nih secara kayak apa ya, kompetensi PM-nya. Nah yang kedua ini interviewnya lebih kayak ke sehari-harinya dulu tuh kayak gimana sih daily activity-nya as a product manager di company sebelumnya kayak gitu. Terus kemudian apa sih yang mungkin dari situ kayak mungkin apa ya, penyamaan value dan juga daily task sebelumnya sama yang baru tuh nanti bener-bener beda atau enggak kayak gitu. Terus dari situ udah sih habis selang 2 minggu itu baru langsung offer sih. Nah itu prosesnya apa sih yang perlu di-prepare kayak gitu. Nah pertama kan kalau misalnya dari CV teman-teman harus paham lah ya, kalau misalnya CV itu nggak bisa kita satu CV untuk semua company kayak gitu. Itu kan yang paling penting. Mungkin di sini udah banyak juga yang mungkin prepare CV buat company A, company B tuh dibedain kayak gitu. Nah itu paling penting juga sih, kayak product manager tuh mungkin bisa dilihat ya skill setnya kan tadi critical thinking, stakeholder management kayak gitu. Terus kemudian data analysis gitu. Nah itu poin-poin ini mungkin yang harus teman-teman taruh di CV kayak gitu, yang perlu di-prepare. Misalnya, PM itu tuh banyak berhubungan sama stakeholders. Kemudian ya experience yang banyak berhubungan sama stakeholders tuh yang apa kayak gitu. Nah itu yang penting banget harus ada di CV. Terus misalnya PM itu erat kaitannya sama data analysis, kamu harus paham data gitu. Ya udah di CV-mu apa aja sih role-roles yang sekiranya kamu pernah analisis data, kamu pernah working sama data yang sampai impact kayak gitu. Nah hal itu yang penting di CV. Nah setelah CV mungkin submit gitu ya. Interview, mungkin kalau HR ya teman-teman udah ahli lah kayak gitu, apa aja sih yang perlu disampaikan ketika sama HR gitu, misalnya weakness, strength, dan lain-lain kayak gitu. Terus kemudian apa sih value kita yang mungkin align dengan value company itu kan kayak gitu. Itu yang pertama buat interview HR. Nah nextnya interview user kayak gitu. Interview user tuh kan pasti, ini kalau aku dari pengalaman interview beberapa kali product roles ya, itu majority itu tuh mereka pasti ngasih kayak apa ya, product case kayak gitu sih. Kalau misalnya sering ikut business competition kan pasti ada business case kayak gitu kan, mirip-mirip kayak gitu kok. Apanya ya, case-nya ya, ada problem, define problemnya kayak gimana, understand problemnya kayak gimana, lanjut ke solution kayak gitu. Nah itu basicnya apa sih yang perlu kita latih gitu. Jadi yang perlu kita latih mungkin yang perlu di prepare adalah gimana kita nge-structure problem, why-nya tuh apa, main reasons-nya, main problemnya tuh apa. Jadi define sananya, sampai nanti solutioning-nya tuh kayak gimana gitu. Terus nanti kalau misalnya udah sampai interview next-nya, mungkin itu lebih ke apa ya, kayak pentingnya kita nyamain sama value perusahaan. Kira-kira value kita sama nggak sih dengan yang mungkin diharapin sama perusahaan kayak gitu. Jangan sampai, ternyata value company itu A, tapi kita bener-bener kayak
nggak ada value itu gitu dalam diri kita kayak gitu. Misalnya value yang growth mindset atau kayak gimana gitu. Cuman kita di hari-hari itu nggak yang ada apa ya behavior kayak gitu gitu. Paling di situ sih yang perlu di prepare. Oke, oke. Jadi kalau boleh di-summarize dikit, berarti yang pertama itu, ini aku kurang tahu ya, maksudnya apakah ini different karena kamu udah punya experience sebelumnya, kamu nge-bypass a lot, some stages, not sure ya. Tapi tadi kan yang pertama kan administrative stage-nya ya, resume dan lain-lain. Habis itu user interview 1, user interview 2 gitu kan. Nah, aku pengen nanya nih terkait yang user interview 1 kan, eee apa, kayak they want to know gitu kan, apakah kamu fit the role gitu kan. Itu dikasih case di tempat kah atau dikasih case-nya itu kayak 1 week before apa gimana? Waktu itu tuh case-nya dikasih sebelumnya dan pengerjaannya tuh kalau nggak Mmm. salah 2 atau 3 hari. Jadi hari ini Oh, dikasih gitu ya. Jadi besok atau besok lusanya tuh harus dikumpulin kayak gitu. Nah itu jadi kita harus bikin deck kayak gitu yang disubmit kayak gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan waktu hari H kita present kayak gitu, itu tuh pasti ada challenge-challenge yang masuk kan. Kayak kalau misalnya mmm, boundaries-nya dari problem ini kita scope-nya kita lebarin tuh kayak gimana. Terus kalau misalnya dicoba ke case yang berbeda, works nggak sih solutioning-mu kayak gitu. Jadi memang ada case awal yang dikasih, cuman nggak menutup kemungkinan hari H kita present tuh ada case-case tambahan yang memang di-challenge di sana, itu di tempat, gitu sih. oke. Jadi kayak, eee, kamu harus prepare that deck untuk menjawab business case itu, dari situ kamu present, dan di situ kamu present itu kamu juga akan ditanyai, ya a lot of questions, bisa aja kayak kalau scope-nya dilebarin seperti apa, kalau problemnya mungkin di-tweak dikit kayak gimana, kayak gitu-gitu ya. Intinya di-challenge lah ya. Benar-benar. Nah, kalau terkait yang user interview 2 itu kan lebih ke culture fit gitu ya. Jadi kayak lebih ke arah, mungkin behavioral questions gitu ya, yang kayak, ya sih, kamu orangnya seperti apa dan lain-lain gitu ya? Mmm, kalau yang aku rasain ya, ya, di interview kedua tuh bener sih kayak mungkin lebih ke ini sih, mahamin state-mu sekarang itu, as a PM itu tuh udah sampai mana gitu. Sehingga nanti mungkin dari, company company yang kamu mau masukin ini tuh bisa prepare, "Oh state-nya di sini berarti nanti ketika nih anak, aku terima gitu, berarti apa sih yang mesti perlu aku prepare-in," kayak gitu. Soalnya kayak questions-nya tuh, emang dulu di company lama itu ngerjain product development, product cycle-nya tuh kayak gimana gitu, stakeholders yang terlibat siapa aja gitu. Mungkin dari situ tuh kan kelihatan, oh ternyata nih anak di sebelumnya udah banyak terlibat sama stakeholders, atau misalnya mungkin kan ada produk yang mungkin fokusnya ke growth doang gitu. Otomatis erat kaitannya sama tim data. Karena kan produk macam-macam ya, Ada yang produk fokusnya di growth, dia mungkin nge-define what's next-nya, kerja bareng closely sama tim data, tim BI. Tapi ada juga tim produk yang mungkin sifatnya tuh lebih kayak ke execution gitu. Jadi dia banyak kerjanya sama tim tech, tim desain, tim UI UX gitu. Sehingga kan mungkin stakeholder-nya sebeda kan. Nah, di sini tuh pasti perlu yang penting itu nih anak sebelumnya karirnya itu udah sejauh apa sih deep dive ke product cycle, product development gitu. Nah, dari situ ternyata udah align nih, atau mungkin ada proses-proses yang sekiranya tuh di sebelumnya nggak ada tapi di tempat baru ada, atau di sebelumnya tuh kayak gini A gitu ya, tapi di tempat yang baru nantinya tuh mungkin bukan A tapi B gitu. Nah nanti mungkin adjustment-nya kayak gimana, nih orang bisa nggak sih adjust dan juga apa ya, nyesuaiin kayak gitu dengan culture yang baru, lebih ke sana sih kalau yang aku tangkap ya. Oh, oke, oke, oke. Jadi lebih praktikal lagi ya, Ya. berarti. Oke. Oke, mungkin kita, ngomongin, lebih ke Tokopedia in general ya, kayak, eee, mungkin kan banyak ya video-video lain atau mungkin di Google gitu udah kayak live at Tokped tuh kayak gimana sih gitu. Kalau in your experience gitu, how is the company culture di Tokped gitu? And Oke, what differentiates Tokped dari mungkin perusahaan lain? oke, oke, sip. Jadi kalau misalnya di Tokped tuh kayak gimana behavior apa ya, culture-nya kayak gitu ya. Awalnya itu ya, aku tuh sempat agak mikir gitu pindah ke company yang sekiranya udah lumayan gede kayak gitu kan, kayak Tokopedia gitu. Kenapa? Karena aku khawatir banget nanti top down-nya tuh kerasa banget. Dalam artian tuh ya udah dari atas direction-nya kayak gimana, kita execution mostly di execution aja kayak gitu. Aku sempat takut karena aku tipe orang yang
kalau misalnya execute apapun, aku harus tahu reasoning-nya tuh apa, why-nya tuh kenapa, supaya aku juga bisa nge-deliver ke timku tuh dengan gampang kayak gitu. Sebenarnya kita tuh problemnya kayak gini, nah next-nya kayak gimana gitu. Jadi bukan kayak, oh kita mau bikin ini, kita mau develop ini, tapi research-nya why kayak gitu, itu nggak paham gitu. Aku sempat takut banget. Cuman setelah aku terjun ke Tokopedia kayak gitu, ternyata tuh itu tuh bener-bener apa ya, berbanding terbalik gitu yang kayak aku khawatirin di awal gitu. Ternyata di Tokopedia tuh bener-bener satu open banget antara leaders dan juga ke bawahan tuh nggak yang kayak bener-bener kayak apa ya, cuman oh harus A harus B harus C kayak gitu tuh enggak, tapi ya udah kita punya problem kayak gini, bahkan aku pun dilibatin kayak apa ya, planning roadmap ke depan Tokopedia mau kayak gimana tuh dilibatin R, jadi kayak nggak yang kita ke depan mau kayak gini, kamu harus ngelakuin A kayak gitu, itu enggak, tapi kita define bareng-bareng ke depannya itu Tokopedia masih ada problem ini, masih ada condition kayak gini, challenge kayak gini gitu. Nah, ke depannya kita gimana caranya buat improve gitu. Nah, itu yang benar-benar dipikirin bareng-bareng, bahkan nggak hanya dari top level doang, tapi sampai ke, istilahnya aku masih apa ya, newbie banget lah ya, anak baru gitu, baru masuk gitu, tapi udah benar-benar dilibatin di sana. Itu aku senang banget, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya, timnya itu benar-benar yang saling ngebantu, bener-bener kerja kelompok, bener-bener open banget sama apa ya, sama question apapun, bantuan apapun tuh bener-bener open gitu. Kayak aku kan mungkin memang dulunya itu udah punya background produk kayak gitu, cuman kan mungkin karena aku backgroundnya dulu tuh nggak yang tech related gitu ya, kayak jurusan teknik informatika atau apa gitu. Cuman kan jurusan kan teknik industri yang mungkin secara capability buat apa ya, tech tech capability-nya tuh nggak bagus banget gitu R, terkait dengan software development itu kan nggak bagus kan. Sedangkan PM kita harus understand engineer, engineer itu sebenarnya kerjaannya kayak gimana sih gitu. Nah itu kan harus perlu paham juga, oh ternyata perlu develop di A, perlu develop di B kayak gitu. Nah mungkin somehow itu aku kayak masih bingung gitu. Ternyata cuman di Tokopedia tuh meskipun udah gede banget company dan cepat banget, tapi timnya tuh masih open banget buat ngajarin junior-juniornya ataupun mungkin early apa ya, early employee kayak gitu, mungkin awal-awal new employee. Nah, benar-benar diajarin dari awal kayak gitu tuh benar-benar open. Itu yang kedua. Jadi selain yang pertama tadi terkait dengan oh kita dilibatin dari awal, problemnya tuh define problemnya apa sampai solutioningnya. Yang kedua sangat membantu banget. Yang ketiga itu apa ya? Jadi di Tokopedia itu ada DNA ya, DNA buat apa namanya employee-nya. Itu yang pertama itu ada terkait dengan growth mindset. Terus kemudian ya mungkin yang paling sering didengar sama R mungkin make it happen, make it better kayak gitu. Nah ini tuh benar-benar apa ya, DNA yang benar-benar kerasa banget sebagai employee. Gimana sih kita bisa ngedeliver sesuatu ataupun nge-solve problem itu satu cepat, akurat. Yang kedua, nanti kita bisa iterate kayak gitu. Jadi kita nggak yang benar-benar stuck, oh sekarang kita udah bikin kayak gini, cuman nggak paham what's next-nya kayak gitu. Apa yang perlu kita improve kayak gitu. Nah di sana yang benar-benar aku rasa adalah gimana sih kita apa ya, paham benar-benar sama lingkungan, paham dengan user kita in daily kayak gitu. Cuman kita juga benar-benar paham execution-nya kayak gimana gitu. Jadi nggak berat sebelah lah kayak gitu. Itu sih R. Itu yang kerasa banget sih di Tokopedia, culture-nya kayak gimana kayak gitu. Oke, Kalau oke, misalnya oke. ditanya culture-nya fast pace banget atau enggak gitu, lembur-lembur banget atau enggak, itunya pasti ada lah, bumbu-bumbu itunya pasti ada kayak gitu. Itu sih. Oke, oke, oke. Berarti ini apa ya, culture yang banyak dicari anak muda sih. Soalnya kan anak muda masih banyak energi kan ya. Jadi kayak a lot of ideas mungkin yang kayak oh pengen disampaikan gitu kan ke vertical ke bosnya dan lain-lain kan. Dan kayak if they value our input itu kan kayak kita merasa kayak oh appreciated banget Nah, kayak gitu benar benar kan. benar benar. Ya, agree, agree. Oke, oke, oke. Eh, Mungkin I think kayak we have discussed a lot of things dari A sampai Z gitu. Kira-kira ada closing statement nggak yang kamu pengen sampaikan ke audiens? Oke. Paling mungkin karena audiensnya mungkin kebanyakan dari teman-teman yang mungkin baru lulus atau mau lulus dan juga mungkin early career gitu ya. Apa sih yang perlu apa ya closing statement lah kayak gitu. Yang pertama mungkin jangan takut buat explore kayak gitu. Explore kita tuh sebenarnya maunya tuh apa, nggak sukanya tuh apa kayak gitu. Karena yang aku rasain ya, aku tuh gampang banget tahu apa sih yang nggak aku suka gitu. Misalnya aku nggak suka kerjaan yang terlalu operations kayak gitu misalnya.
Cuman aku tuh nggak bener-bener tahu apa yang aku suka gitu. Jadi bisa jadi PM yang sekarang aku lakuin itu tuh ya aku nyaman kayak gitu. Aku feeling ini tuh aku oke dengan karir ini gitu. Cuman kan aku masih not sure nih. Apakah benar aku mau di karir ini tuh lama kayak gitu. Nah, itu mungkin sampai sekarang aku masih ngediscover itu kayak gitu. Jadi pesanku adalah yang pertama, jangan khawatir dan jangan takut buat explore, nyoba aja kayak gitu. Jadi kamu nggak bakal tahu apa itu misal PM, apa itu nanti karir di consulting, DLL, kalau misalnya kamu nggak nyoba gitu. Coba aja dulu gitu. Karena semakin kita nyoba, kita bisa lebih tahu, paham gitu. Kita tuh sebenarnya pengennya apa ke depannya. Karena kalau misalnya kita udah paham, kita tuh pengennya ke depan apa, lebih jelas gitu, next-nya tuh apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain nggak pernah takut, yang kedua adalah kalau nanti sekiranya kamu udah nemuin gitu ya, misalnya kamu keterima di company A kayak gitu. Nah, istilahnya jangan cepet bosan, jangan apa ya, jangan kalau misalnya aku pernah baca di bukunya Grit kayak gitu ya, dia tuh pernah bilang apa sih yang jadi kunci kesuksesan orang itu ketabahan kayak gitu. Jadi apa sih yang kita bisa bikin stay, kita bener-bener ya udah lakuin itu dulu sampai waktu yang beberapa waktu ke depan itu bener-bener apa ya, istilahnya tabah kayak gitu. Jadi jangan sampai misalnya di company baru ada problem A, problem B, terus udah kepikiran mau resign, pusing kayak gitu. Itu jangan kayak gitu. Coba dulu deh 3 bulan, 6 bulan gitu. Kuatin dulu mentalnya. Ini tuh memang cuman ujian di awal doang untuk nanti buat tahu kamu itu sebenarnya cocok banget sama ini atau mungkin itu ngedeliver hal lain gitu. Jangan sampai udah bosan duluan, udah nggak kuat duluan kayak gitu, sampai pindah-pindah kayak gitu. Nah, itu nggak bagus juga sih. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu sebenarnya yang paling penting adalah ketika nanti ada opportunity datang, entah itu waktu kerja kayak gitu ya, jangan kalau misalnya kamu bisa nggak menolak opportunity itu sebisa mungkin diambil kayak gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu gitu dari opportunity yang datang itu tuh kita bisa develop apa dari value kita sendiri kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa tahu nggak datang lagi gitu opportunity itu gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ngambil apapun challenge yang ada ke depan yang ditawarin ke kamu, karena pasti tanggung jawab itu nggak salah lah milih orang yang harus inilah apa ya, yang harus ngelakuin kayak gitu. Paling 3 hal itu sih, R. Oke, menarik banget dan aku agree banget sih ini harus berani mencoba, know what you want gitu kan ya. Terus setelah kamu know what you want, kayak every obstacles yang kamu hadapin tuh harus tahan banting gitu kan istilahnya. Terus yang ketiga kayak ya jangan turn down any opportunities ahead of you gitu kan. Because we never know. Oke. Benar. Okay, thank you so much, Nis, for our discussion dan for your time as well. Dan semoga good luck on your role and good luck on your career ahead. Okay, thank you. Bye bye. Thank you, R.